Apa ya? Ada Oh iya, musik dari Nah, Bapak di gereja ini penginjil. Oh. Lagi di gereja ya. Saya Rubul Komal ini, pemilik Komal. Bang Miftah pemimpin rumah tangga, artinya pemimpin rumah tangga. Robul Bait. Robul Hailah. Robul Bait. Pemilik rumah. Gak apa-apa, kita sesekali diskusi sama penginjil. Tapi dari timur baru ya, baru dua kali saya ketemu. Kemarin Bang Miftah saya ketemu ngobrol berdua gitu sama Bang Rembulan, cukup 3 kali. Yang ketiganya, yang keempatnya dia sahadat. Alhamdulillah sahadat dia di masjid. Insya Allah. Iya. Sahadat dia. Iya. Nanti juga besok insya Allah ada satu keluarga yang mau bersyahadat. Cuma ngobrol santai kayak gini doang saya tuh. Alhamdulillah sahadat. Tergantung lawan bicaranya. Iya. Bang Nikolas, monitor nggak nih Bang Nikolas sambil nunggu Bang Nos? Ada tuh namanya Rembulan. Sahadat di masjid. Insya Allah. Tapi kalau Bang Nos bisa sahadat, dia kan penginjil di gereja. Keren. Ya, buat teman-teman yang ada di channel Panglima Apologet Islam ya. Diha Abdul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang 4,5, tolong dong nonton sejenak aja, sebentar aja ke channel YouTube Panglima Apologet Islam. Ini saya baru live lagi, baru 19 menit. Masa 7 orang yang nonton? Tonton dulu lah sebentar, dukung channel Akang ya. Itu punya saya itu. Panglima Apologet Islam guys. Ya, tolong sebentar aja nonton, 1 menit aja. Balik lagi ke sini nanti ya. Udah subscribe, nonton sebentar, di like, balik lagi. Ayo teman-teman yang 4,0, 4,6. Mata saya udah kurang bener, kayaknya nambahin lagi plusnya nih. Channelnya Panglima Apologet Islam. Nama YouTube-nya Panglima Apologet Islam. Wah, bantuan kalian, dukungan kalian, Masya Allah, buat kita dakwah di YouTube guys. Jadi kalau ada video di YouTube itu nggak bakal hilang, pasti ada terus selamanya. Ya, OTW silakan, ayo. Yang muslim silakan. Kalau yang Kristen saya nggak berharap dan nggak minta ke kalian ya. Saya mintanya cuma ke yang muslim ya. Tonton di channel Panglima Apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Pada nonton dulu sebentar. Langsung meluncur, siap. Langsung saya kasih kubir tuh. Kunci biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah. Sudah Kang, balik lagi saya, siap. Di subscribe ya. Di subscribe dulu. Biar nempel dulu. Ayo digas. Ya, Bang Noce udah monitor? Bang Noce? Oh, masih belum kali ya. Ini Nicholas ini tidur apa? Halo host, di sini di gereja ada putar lagu, jadi saya mute dulu ya. Kasih mute bisa dulu ngejauh ya? Ya. Bapak nggak bisa ngejauh dulu ya? Iya, coba dulu. Saya mutekan dulu dah. Saya coba cari. Cari tempat yang. Oke, siap. Ya. Nah gitu, di mute dulu. Ngejauh dulu Bang. Sematkan typing nama YouTube-nya. Panglima Apologet Islam. Ini nih. Coba ada moderator nggak di bawah? Saya ketik deh, saya ngetik. Gak apa-apa, saya ngetik. Tuh,
namanya tuh. Gimana cara nyematkan? Saya nggak bisa. Pokoknya itu aja tuh namanya. Panglima Apologet Islam. Mudah-mudahan lah si Pak ini bisa mu'alaf guys syahadatnya. Kita doakan aja. Amin. Allah. Pelan-pelan aja kita mah. Kita nggak mengajak tapi ingin meluruskan. Sulawesi Barat Ya, hadir. host. Ya, Iya bisa ya. bisa. Oke siap. Lanjut. Lanjut Bang Miftah. Iya, tadi sampai pada apa tadi ya? Sampai roh ya. Sampai pada roh itu. Iya. Iya. Dari kan tadi 3 itu mana yang berkuasa itu, yang paling berkuasa itu mana gitu kan, tadi ada Allah ya, ada Putra Yesus kan gitu, ada Roh Kudus kan gitu ya, Bang Nos ya. Iya. Itu ketiga-tiganya sama-sama berkuasa atau ada yang paling berkuasa? Kalau dalam keimanan saya itu bahwa sama-sama berkuasa karena tapi kalau misalnya Yesus Kristus sang anak itu dia kan dalam karya penyelamatan ya kan ini menurut Yesus ya, kalau itu kan menurut Yesusnya gitu, menurut Yesus antara Bapa kemudian dengan Putra ini tinggian mana menurut Yesus itu? Karena kalau dalam pernyataan Yesus itu bahwa aku dan Bapa adalah satu, berarti sama. Tidak ada yang lebih berkuasa. Iya. Kalau yang saya tangkap begitu. Nah, satu dalam apa? Di situ masih ada lanjutannya itu ayatnya itu, masih ada keterangannya ya. Satu dalam apa itu? Coba lanjutin ayatnya, baca. Itu lanjutannya, maksudnya adalah satu dalam pengajaran, Bang Nos. Bukan satu hakikat, bukan. Tapi satu pengajaran. Enggak. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan aku dan Bapa adalah satu. Artinya begitu. Iya, satunya itu satu pengajaran. Karena apa? Yang dimaksud kayak gini, Bang Nos. Yang dimaksud Bapa di dalam aku di dalam Bapa itu maksudnya kayak gini. Yesus itu menerima firman, kemudian menyampaikan, dan segala apa yang disampaikan Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah ini Bapak framing sebenarnya. Loh. Nah yang saya pahami dalam iman saya itu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu seperti itu, bahwa tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya. Loh, kan Yesus kan punya kehidupan sendiri, Bapak kan punya kehidupan sendiri. Nah, aku keluar dari sang Bapa. Nah iya. Keluar. Nah berarti kalau keluar itu ada berapa sosok gitu? Ada berapa oknum? Keluar tuh, jeblok. Ada berapa? Artinya dipahami begini. Keluar dari sang Bapa yaitu sang firman itu, ya kan? Kan tidak mungkin firman terpisah, roh terpisah, kemudian Bapa terpisah. Itu yang saya rasa pemahaman Bapak agak keliru dari sisi apa pandangan saya ya sebenarnya. Jadi iya. Menurut Bapak ketika Allah berfirman, firmannya keluar nih. Firmannya keluar, jebul. Iya. Berarti yang keluar itu sama dengan Bapak gitu. Iya, karena kenapa sampai yang kami pahami itu bahwa itu satu hakikat. Berarti sang firman itu menjadi manusia dan yang manusianya itu ya Yesus Kristus. Yang saya pahami bahwa yang manusianya itu yang menebus, begitu. Jangan ke menebus dulu. Ini jangan menebus dulu. Tadi kan katanya ketika saya tanya mana yang tinggi, katanya sama menurut
Iya, Bang Nos kan itu. Oke, siap, betul. Sedangkan Yesus itu kan firman gitu, menurut Bang Nos kan firman. Iya, sang kan? firman. Iya, firman itu kan kata-kata, iya enggak? Iya, kalau yang kita pahami kan firman. Iya. Karena penciptaan itu kan semua firman. Iya, berarti Bapak ini kan sang sumber itu kan? Iya, sang sumber. Nah, ketika firman itu keluar menjadi Yesus, apakah firman ini sama dengan sang sumber gitu loh? Iya, karena memang dari sang sumber. Iya, berarti ucapan atau kata-kata itu sama dengan sang sumbernya gitu. Iya, karena dari satu hakikat kan. Ya sebenarnya di situ ada kesalah pengertian nih Bang, Bang Nos. Ada salah pengertian. Karena gini. Iya, karena memang dogma seperti itu, jadi kami yakini dan percaya. Saya analogikan, makanya saya analogikan yang sangat sederhana. Kenapa disebut ada salah pengertian? Firman atau kata-kata memang keluar dari sang sumber, yaitu Bapa. Iya. Tapi firman itu bukan Bapa itu sendiri. Ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar, kata-kata itu bukan orang itu sendiri, bukan oknum itu sendiri. Berbeda, sudah berbeda. Nih contoh contoh nih. Apakah kata-katanya Bang Nos itu adalah Bang Nos itu sendiri? Iya, karena memang kalau misalnya dari saya keluarlah firman, misalnya kata-kata ini. Contohnya, hati-hati dari hakikat saya misalnya begitu. Nah, di situ kesalahannya. Nih, contoh nih saya analogikan. Yang namanya kata-kata itu sifat, yang namanya berbicara itu sifat, bicara itu sifatnya, maka tidak sama dengan yang berbicara tersebut. Nih, sekarang buktikan. Coba Bang Nos mengatakan, mengatakan misalkan bapau. Coba Bang Nos berkata bapau. Maksudnya bapau yang mana ini? Iya, ya kan kita akan membuktikan nih bahwasanya ucapan itu adalah bukan orang itu sendiri gitu loh, yang mengucapkan gitu loh. Kan tadi katanya kan firman itu kan kata-kata. Iya kan? Firman itu kan ucapan dari sang sumber. Nah, kita akan buktikan kalau firman itu adalah bukan sang sumber itu sendiri. Makanya saya tanya kepada Bang Nos, apakah ucapan Bang Nos itu sendiri? Enggak. Karena begini, namanya firman. Biar dapat poinnya. Saya analogikan ke Bang Nos nih. Apakah ucapan Bang Nos itu sendiri? Enggak, artinya begini. Jadi misalnya saya itu kan terdiri dari, karena ucapan itu bagian dari saya dan saya keluarkan, begitu. Kalau bagian memang betul. Ucapan itu bagian, yang namanya bagian sifatnya. Tapi ucapan atau kata-katanya Bang Nos bukan Bang Nos itu sendiri, hanya bagian gitu loh. Maka saya buktikan, coba. Saya analogikan, coba. Bang Nos ngomong bapau, coba. Bapau. Apakah bapau itu Bang Nos? Artinya begini. Enggak, jawab dulu. Ketika abang mengatakan bapau, apakah bapau itu Bang Nos? Enggak. Yang saya pahami kan itu, seperti itu. Makanya tadi saya udah disclaimer dulu, itulah kesalahpahaman cara pengertian yang antara yang berdasar dengan tidak berdasar. Maka kita buktikan. Ketika abang berkata bapau, apakah bapau itu Bang Nos itu sendiri? Jawab dulu biar dapat poinnya. Enggak. Sebagai bukti. Begini. Nah, nanti jawab dulu sebagai bukti bahwasanya ucapan itu tidak sama dengan yang mengucapkan gitu loh. Bukan yang mengucapkan itu sendiri, bukan hakikat yang mengucapkan itu sendiri, sebagai bukti. Maksudnya gitu. Gini, saya sederhanakan. Saya coba sederhanakan biar simpel dan cepat dimengerti ya. Siap, Bos. Kalau misalkan si ucapan ini adalah
Tuhan itu sendiri ya. Yang ada di pikiran Bang Nos ini kan ucapan itu Tuhan itu sendiri ya. Gitu ya Bang Miftah. Iya, Betul. Berarti semua yang diucapin sama Yesus ya, itu berarti Tuhan. Setuju nggak? Iya. Betul. Ketika Yesus bilang, saya lapar, pengen makan ikan goreng. Apakah ikan itu Tuhan? Nah, kalau itu memang konteks itu yang kita gini Pak. Dari sisi kemanusiaan, karena makanya kenapa yang kami imani bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan terkait dengan lapar dan yang lain itu dari sisi manusia yang saya pahami begitu. Kalau misalnya dari sisi Tuhan, dari kepribadian yang ilahinya misalnya, mungkin entah mungkin dari pihak bapak-bapak tidak mengakui karena itu dalam iman kami, misalnya melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Sang Allah, Nah, kalau dia Sang Allah ilahi, itu dari sisi ketuhanannya, keilahiannya. Pada saat dia hidup di dunia, sisi ketuhanannya ada nggak? Ada. Pada saat apa? Misalnya pada saat dia membangkitkan orang mati, terus menyembuhkan orang yang sakit. Terus di situ kan dia dengan secara jelas ketika membangkitkan orang mati dia cuman menyampaikan bangkit dan berjalan. Itu menunjukkan bahwa keilahiannya di situ. Keilahiannya. Karena dia tidak kemanusiaannya ada nggak di situ pada saat dia membangkitkan manusia? Dari secara jasad memang dia manusia. Nah, berarti pada saat dia membangunkan orang yang sudah mati atau menghidupkan orang yang sudah mati, keilahiannya ada, kemanusiaannya ada. Betul? Iya. Pada saat dia dianiaya oleh tentara Romawi dan Yahudi, keilahian sama kemanusiaannya ada nggak? Karena kalau yang saya imani, saya pahami bahwa ketika dia di Taman Getsemani itu dia seutuhnya manusia sebenarnya. Sampai dia, maksudnya di situ. Jadi yang saya pahami begitu. Jadi dia ketika berdoa meminta penderitaan dilalukan dari tubuhnya, itu yang saya pahami dia adalah 100% manusia yang Berarti tergantung kebutuhan dan situasi ya Pak? Iya, artinya begitu sebenarnya. Parah ini. Tenang. Pusing saya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada saat dia ketiduran di perahu, sisi kealahannya, keilahiannya nggak ada Pak? Iya, sebenarnya kalau yang saya pahami itu ujiannya bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Loh, apakah mereka? Bukan, nggak masalah Pak. Kalau Yesus ketiduran di perahu bukan untuk menguji ke murid-muridnya Pak. Ujiannya dari mana toh dia ketiduran? Menguji apanya coba? Iya, karena pada saat itu ketika misalnya perahu sedang diombang-ambingkan badai itu, dalam yang kami tahu itu bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Menguji untuk apa? Jadi kalau menguji murid-muridnya untuk bagaimana mereka bisa membangkitkan di situ Tuhan. Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya nantinya. Justru gini Pak, bunyi ayatnya. Begitu Yesus ketiduran di perahu, datanglah angin puting beriung, angin ribut. Lalu
murid-muridnya datang untuk membangunkan Yesus. Iya. Untuk membangunkan Betul, Yesus. sesuai. Takut Yesus terkena angin puting beliung. Betul gak? Betul. Nah, lalu Yesus bangun dan memohon, berdoa kepada Bapa supaya dihentikan nih si angin ini nih. Akhirnya doa anak soleh yang teraniaya ini diijabah, dikabulkan oleh Tuhan. Berhentilah angin puting beliung ini, Pak. Enggak, kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak berdoa sebenarnya. Meminta, tapi dia Pak. berdiri. Kalau meminta itu berdoa. Enggak, dia tidak berdoa dan tidak meminta sebenarnya di dalam ayat itu kalau memang dibaca secara baik kan. Begini, pada saat dia berdiri dia cuma mengatakan tenang, diam dan tenang. Artinya alam taat pada dia. Dia tidak berdoa pada saat di atas perahu. Dia cuma berdiri dan menenangkan badai. Yesus mengatakan diam, tenang. Alam itu taat. Yang saya tahu begitu, Pak. Tapi dia tidak berdoa. Ya. Saya tinggal 10.000 Pak. Cukup nggak buat beli nasi uduk pagi-pagi nih, Pak? Di situ saya bisa berkesimpulan begini, Pak. Di situ saya berkesimpulan bahwa alam ini tahu yang memerintahnya siapa untuk tenang dan diam. Sebenarnya begitu yang saya pahami, Pak. Oke. Yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu, Pak. Yang ingin saya tanyakan. Oke, siap. Ya, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bukan itu, Pak. Beneran serius saya. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang menciptakan angin puting beliung? Sang Firman. Yesus. Iya, Sang Firman. Gimana Yesus mau menciptakan? Oh, Yesus sendiri aja lagi tidur? Enggak. Kalau kita belajar dari kejadian ya. Kejadian itu kan semua diciptakan itu lewat firman. Dan saya tahu firman kan itu firmannya lagi tidur, Pak, di perahu, Pak. Iya, yang memang dalam cerita Alkitab seperti itu. Yesus sementara lagi tidur gimana? Iya. Si firman yang lagi tidur ini menciptakan angin puting beliung. Nah, begini maksudnya. Karena ini misalnya angin puting beliung dan lain sebagainya itu kan sudah ada ini sebelumnya, ya kan? Nah, Diciptakan kalau seperti itu, saya terima, Pak, saya terima. Cuman ada hal yang tidak wajar, ada hal yang tidak beres di sini. Ini si angin puting beliung kurang ajar, nggak sopan, ingin memusnahkan penciptanya yang lagi tidur. Kurang ajar nih si angin puting nih. Longor. Nah, ayo. Tenang. Ayo. tapi pada kenyataannya kan begitu ketika sang penguasa itu berdiri dan menenangkan dan ternyata dia nggak berdiri. Kalau dia nggak dibangunkan oleh murid-muridnya, dia akan tersapu oleh angin puting beliung. Karena memang mereka terlalu ketakutan, yang artinya mereka terlalu bingung ketakutan. Kan? Bingung lah, Pak. Nggak bingung sih, yang saya pahami sebenarnya Tuhan Yesus sedang menguji murid-muridnya. Apakah mereka tahu dan sadar selama mereka bersama-sama? Mereka tahu enggak sebenarnya yang bersama-sama dengan mereka itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Yang saya pahami begitu. Oh. Gitu ya, Pak. Ini si angin kurang ngajar nih. Ingin sapu bersih penciptanya. Aduh, benar-benar Longor parah, Pak. Jangan ketawanya, jangan keras-keras, Pak. Nanti pendetanya dengar loh. Enggak, memang pendeta juga akan sepaham dengan saya, Pak Hos. Iya. Iya. Tapi ini di sini kita mengedukasi aja ya, Pak ya. Iya betul, saya tahu. Cuma kalau sama saya yang simpel tapi langsung terserap sama otakku. Oh benar ternyata ini gini. Nah, gitu kan. Iya, saya senang kan? begini. Saya senang.
Cuma ini si Angin ini gak sopan, kurang ajar nih. Penciptanya Tuhannya sendiri mau disapu sama dia, benar-benar. Itu kalau nggak ada muridnya gimana tuh nasib Tuhannya itu? Oh, parah ini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tapi gini, kata Bang Anak Baik nih, mungkin mudah-mudahan masih monitor nih. Anak Baik monitor nggak? Dia suka membawa satu ayat, Pak. Dia suka membawakan, ternyata Pak, Bapak sama Yesus itu adalah Paulus, Pak, kata dia ya. Ini kata dia nih. Kau ngawur itu ngawur. Oh. Ngawur ya, Pak? Enggak, kalau saya mah nggak tahu itu. Ini mah dia yang suka ngomong kayak gitu, si Anak Baik ini nih. Bilangnya bagaimana? Waalaikumsalam. Pak Hos? Kata dia, kata si Anak Baik, bahwa Bapak atau Kristus itu ternyata Paulus. Wih, belajar dari mana tuh dia? Dia ngomongnya sih pernah sekolah di STT. Dia tuh. Oh, STT. Ke Vatikan juga pernah dia. Benar. Sampai Coba. ke Vatikan tapi. Iya, nyampe dia. Coba Anak Yang- Baik monitor nggak? Iya, kalau yang saya tahu bahwa Paulus adalah manusia dan dia orang yang bengis sebenarnya. Sebelum dia dipakai Tuhan itu, kan dia menganiaya ngomong orang gini. Kristen kalau dalam Ya, Alkitab. Pak. Malah dia ngomong gini nih, Bapak itu adalah Paulus, Kristus itu adalah Paulus, dan iblis juga adalah Paulus. Dia yang ngomong gitu. Ngawur. Coba buktiin, Ngawur bisa itu. nggak? Malam, Baik. Bang Nosi. Pagi, Siap. coba buktiin. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan gini. Islam kan tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujatkan begitu ya. Oke. Baik kitabnya Yahudi, Hindu, Buddha gitu, Kristen tidak boleh. Nah, kan di Matius 28 ayat 19 dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Bapak ini siapa? Maksudnya bagaimana? Di sini baptislah mereka dalam nama, dia bilang kan, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Nama anak siapa? Nama anak ya Yesus Kristus yang dimaksud. Oke, jadi anak itu adalah gelar, namanya adalah Yesus kan begitu. Sekarang nama Bapak siapa? Ya Yahweh. Oke, Yahweh. Di mana Bapak Yahweh? Tapi nggak apa-apa lah ya. Nama Roh Kudus siapa? Roh Kudus enggak ada nama ya, Roh Kudus ya Roh. Oke, baik. Kemudian Waalaikumsalam. Lanjut. kemudian begini, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Nah, Bapak di dalam menurut Yesus, Bapak di dalam aku ini siapa Bapak ini? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Iya, Tadi, Bapak ini siapa? ya sang Yotepave. Oke. Menurut Paulus di 1 Korintus 4:15 dia bilang, "Akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapakmu." Paulus itu. Iya, kalau konteks dalam ajaran itu memang karena Paulus, sang Rasul Paulus ini menjalankan ajaran Kristus, begitu. Tapi Ya, bukan sebentar, berarti Pak. Teman-teman, Paulus itu. teman-teman tolong di follow ya, yang Muslim di atas ya, teman-teman netizen ya. Suka buka komal juga Bang Miftah nih. Suka buka komal juga Anak Baik. Silakan di follow ya. Lanjut Pak. Jadi sepakat ya, yang Bapak di dalam diri Yesus ini menurut Paulus adalah Paulus sendiri kan? dalam sisi ajaran itu seperti itu, karena
dia menyampaikan ajaran Kristus, begitu. Yang dimaksudkan oleh Paulus seperti itu. Bukan dia sehakikat dengan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu. Yang saya pahami begitu. Oke, itu nanti kita bicara tentang tugas dan fungsinya. Yang kita bicarakan siapa Bapa di dalam diri Yesus. Menurut Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu. Iya, yang dia maksudkan di sini tidak ada tulis di maksudnya, tidak ada. Siapa Bapa di dalam diri Yesus? Dia bilang akulah yang Bapa yang dalam diri Yesus. Akulah Bapa yang dalam diri Yesus. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu maksudnya betul kata host tadi. Baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus dan Roh Kudus. Itu betul Paulus. Gampang kok dia bilang. Islam tidak boleh menafsir ya. Pada saat amanat agung itu diberikan kepada murid-muridnya, Paulus itu belum menjadi Kristen, artinya belum menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau konteks itu terkait dengan ajaran. Karena Paulus kan masih mengejar-ngejar orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, bahkan pengikut Yesus kan masih dianiaya oleh Sang Paulus, ya kan? Tapi betul. amanat agung ini sudah turun, sudah diberikan sebelum Paulus itu bertobat. Yang menulis amanat agung memang siapa? Yang menyampaikan amanat agung adalah Yesus Kristus. Yang menulisnya siapa? Yang menulis ya para murid. Paulus, Pak. Ayo nulis. Begini host. Kalau untuk kitab Matius ini sebenarnya yang bukan Paulus yang menulis. Karena itu dalam Matius 28 itu sebelum ada Paulus itu muncul di sesudah itu amanat agung diberikan. Iya, pada saat Yesus menyampaikan amanat agung itu, kan begitu. Yes. Murid-muridnya tidak ada yang pernah membaptis dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kemudian muncullah Paulus, maka sampai sekarang membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Itu ajaran Paulus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus sebelum Paulus, Petrus sudah membaptis. Sebelum Paulus itu Petrus sudah membaptis. Enggak. Bang Nikolas mau bicara itu? Iya, halo. Iya. Apa yang mau ditanyain? Iya gini Bang, kita kan pakai data gini. Izin sebentar ya. Enak gini ngobrolnya, santai ya. Di sini dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa nama anak sini? Tadi kan udah dijelasin. Oke, anak Yesus. Bapa ini katanya Yahweh. Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang WA, ada yang bilang Elohim. Terserah lah ya. Nah, siapa nama Roh Kudus ini? Nama Roh Kudus ada Roh Kudus. Nah, yang jadi masalah siapa Bapa ini, kita harus pakai data. Tidak ada dikatakan Bapa adalah Yahweh ya. Nih Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini menurut Yesus. Nah, tanya siapa Bapa tadi? Nah, menurut Paulus di sini di 1 Korintus 4:15, akulah yang dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus ini adalah Bapa yang di dalam diri Yesus. Karena gampang kok. Tritunggal dulu. Jadi karena kamu paham Tritunggal, jadi kebingungan kan? Saya tidak bingung, malah saya jelas sini yang mengaku Paulus, yang mengaku Bapa adalah Paulus, Bang.
kalau mau Tritunggal baca aja di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu udah Tritunggal. Udah Tritunggal. Jadi misalnya gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada Allah atau Elohim yang disebut Bapa. Ya kan? Terus Kejadian 1 ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan roh bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang. Nah, di situ ada rohnya Allah. Pak, jangan lari ke situ, Pak. Jangan lari ke situ, terlalu jauh, Pak. Kita konteks pembaptisan aja. Iya. Jangan lari ke situ dulu. Kita tuntaskan di pembaptisan dulu, ya, Pak. nanti saya jelasin sampai ke situ. Ya, nanti di pembaptisan aja dulu. Ini ada sedikit yang menggelitik di saya nih, Bang Noce. Bang Noce kan penginjil ya, seorang penginjil ya. Mungkin dekat sama pendeta. Ya, Bang Noce. Ya, siap host. Ya, ini saya penasaran loh, Pak. Semua umat Kristen wajib dibaptis sebelum ke ayat ini ya. Sebelum ke ayat ini. Wajib dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Pada saat itu, Yesus ikut dibaptis juga untuk percontohan katanya ya, Pak. Iya. Oke. Keren nih, mantap nih. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini nih yang ngebaptis Yesus, Yohanes Pembaptis, siapa yang membaptisnya, Pak? Silakan. Iya. Begini. Jadi dalam kesaksian para nabi itu bahwa akan ada yang muncul untuk membaptis, iya kan? Yang diberikan kewenangan hak mutlak kepadanya dari Sang Bapa itu yang memulai membaptis itu Yohanes. Artinya dia tidak mungkin membaptis dirinya sendiri, begitu. Nah, yang saya tanyakan siapa yang membaptis dia? Iya. Oh, sedangkan dia sendiri bisa membaptis Tuhan. Ya. Iya, karena dia siapa yang membaptis Yohanes? Tidak. Karena dalam kesaksian bahwa yang akan membuka jalan, dia adalah pembuka. Dan otomatis tidak ada yang membaptisnya, iya kan? Berarti tapi dia diberikan Yesus, kewenangan Pak, untuk membaptis. Berarti dia nggak mengikuti Yesus. Karena yang mengikuti Yesus dan Kristen itu wajib dibaptis. Iya, jadi begini. Kalau untuk anjuran dibaptis itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan bahwa pergilah ke seluruh belahan dunia. Jadikanlah segala murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini si kalau Pak Host bertanya, kalau Pak Host bertanya siapa yang membaptis Yohanes, memang Alkitab tidak menjelaskan. Toh? Jadi yang saya tahu bahwa dia adalah pembuka. Oh iya, masalahnya gini Pak, Yohanes berani ngebaptis Tuhan loh. Yohanes keren kan. Cuma yang ngebaptis Tuhan ini nggak ada yang ngebaptis Pak. Jadi Yohanes ini membaptis Tuhan waktu itu. Baptis Tuhan. Kabur si Nikolas. Kabur. Udah lanjut lah. Saya mah kalau bertanya kenapa ya suka bingung bapaknya, kasihan. Iya betul. Bagus itu Os. Saya diem aja lah ya. Silakan lanjut Pak. Jadi teman-teman ini Komal ini Bang Nose, ini Komal ini disiarkan ke mancanegara ya. Ke Israel, ke Palestina, ke Yerusalem, gitu, ke Amerika, ke Eropa, gitu ya, ke Australia, semua disiarkan live. Jadi Bang Nose ini sedang live ke mancanegara nih sekarang ini. Ini bicara apa nih? Baptis. Bebas. Jadi baptisan Yohanes itu yaitu hanya baptisan tentang Yesus termasuk orang yang berdosa, begitu loh Bang Noce. Karena dalam apa yang kami pahami itu bahwa baptisan adalah sebuah tanda meterai ya, kalau dalam kekristenan.
bahwa kita menjadi milik Kristus atau milik Allah, begitu. Jadi gini, kalau menurut pengajaran yang sebenarnya baptisan itu adalah baptisan tentang pertobatan. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk dibaptis. Nah, ketika itu dikatakan Tuhan berfirman pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka Yesus datang ini untuk menyampaikan tentang kerajaan surga. Nah, untuk menyampaikan tentang kerajaan surga, maka Tuhan berfirman kepada Yohanes untuk semua dibaptis, termasuk Yesus. Maka Yesus datang juga menyambut seruan dari Yohanes Pembaptis, karena untuk menggenapi firman Tuhan, atau firman Tuhan ini harus dilakukan, harus digenapi, karena firman Tuhan ini datang kepada Yohanes, maka Yesus termasuk orang yang harus dibaptis dari pertobatan orang-orang berdosa. Begitu, Bang. Jadi begini, pada saat Yesus mau dibaptis itu, sebenarnya Yohanes merasa bahwa dia tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Kalau dalam cerita Alkitab, ya kan? Sebenarnya dia tidak layak karena dia tahu siapa yang ada di depannya, iya kan? Dan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus, tapi Yesus dengan sendirinya meminta supaya dia dibaptis, begitu. Saya tanya sedikit, satu aja ya. Oke, siap, Bos. Saya makin menggelitik, Pak, kalau masalah ini, Pak, masalah baptis ini, soalnya udah, benar-benar, Pak. Saya hari ini, Pak, siap tidak ngopi 2 hari, Pak, kalau misalkan Bapak bisa jawab ya, Pak, ya. Oke, siap, Bos. Saya kasih paus ke Bapak ya. Beneran, saya mah serius. Saya mah orangnya apa, jujur ya. Saya tidak pernah bohong atau ya. Saya mah siap, Pak, anak baik sama Gus Miftah tuh. Saya mah orang terkeren dan terganteng, Pak. Saya sombong. Ngapain aja Bapak suruh saya, Bapak nyuruh, saya siap untuk melaksanakan kalau Bapak bisa menjawabnya. Saya bukan menantang atau bukan apa-apa, tapi pengen tahu ya. Karena saya ganteng kan, gak mungkin saya untuk berbohong atau memperoleh ya. Salat lah. Can adan, belum adan. Ini Pak, yang wajib mengikuti Yesus itu kan harus dibaptis nih Pak ya. Yesus sendiri. Iya betul. Keren, agama Kristen itu keren Pak, benar-benar keren. Coba Amin. Bapak, saking kerennya Bapak pasti akan bingung menjawab pertanyaan saya Pak, saking kerennya ya. Siap. Tunjukkan satu orang Kristen atau satu orang murid Yesus yang pernah dibaptis oleh Yesus. Ayo Pak. Iya, memang ini parah. Di dalam Alkitab itu memang tidak diceritakan bahwa mereka dibaptis, iya kan? Nggak ada lagi Pak. Iya, karena anjuran begini, karena anjuran untuk membaptis itu sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, anjuran untuk membaptis itu untuk pergi membaptis itu kan nanti pada saat dia naik ke sorga. Ya, setelah saya pertimbangkan, saya telaah dan saya teliti dengan seksama Pak, dengan hati nurani saya yang paling ganteng sekeluarga walaupun belum laku Pak. Ternyata kalau dibandingin antara Yesus dengan Yohanes, lebih hebat Yohanes. Kenapa lebih hebat Yohanes? Satu, Yohanes membaptis Tuhan. Kedua, Yohanes membaptis seluruh umat Kristen. Sedangkan Yesus cuma numpang mati disalib, itu aja kehebatannya, nggak lebih. Tepuk tangan dulu Pak. Bapak diskusi sama saya berdua hampir 3 jam ya Pak ya, keren banget Pak. Saya senang banget mendapatkan seorang Kristen penginjil, aktivis gereja seperti Bapak, keren Pak. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak tetap menjadi Kristen dan rambut Bapak gondrong, gak dicukur-cukur Pak.
Tenang, tenang. Saya mute dulu di sini ajan ya. Lanjut. Kalau ini Bang Siong ini Kristen bukan Bang Siong? Ini kok yang lain di Komal ini kok pada tidur ya? Iya, bukan lagi menikmati obrolan Bang Nos sama host. Nggak, kalau nggak diskusi mendingan diturunkan aja. Dari tadi ini kan cuman Pak Miftah, kemudian baru naik Iya. ini Pak Anak Baik. Ya, Terus yang Bapak. lainnya ini pada kemana? Bapak, Cuman Bapak, menyimak nggak apa-apa, aja. Pak. Kan dari awal juga Oh. Bapak berdua sama saya diskusinya. Oke, siap. Lanjut aja. Iya. Di sini ajan. Kalau Bang Siong ini Kristen bukan? Bang Siong Kristen. Ya, gimana Bang? Gimana Bang? Abang Kristen. Ya, Kristen. Oh. Gimana Bang Nos? Mau lanjut atau Bang Siong? Bang Roy monitor Bang Roy. Ya, shalom pagi. Oh, Kristen juga ya. Ya. Gimana di antara tiga ini ada yang mau didiskusikan yang dikuasai? Saya ingin katakan saja apa Ya. yang dijelaskan oleh Bung Noce itu simpel adanya. Namun pertanyaan dari Ade Hos itu dari Bung Hos ya, ada tidak ayat yang menunjukkan di mana Yesus pernah membaptis salah satu orang saja? Iya, Kan pertanyaan dari Bung Hos tadi itu ya. betul. Artinya ada nggak murid-murid Yesus yang pernah dibaptis oleh Yesus? Saya izin sholat dulu ya. Udah ajan di sini. Oke, Ya. nanti gantian saya juga. Oke. Jadi saya gini. Harus kita melihat dulu makna kedatangan Tuhan Yesus. Enggak, pertanyaannya itu ada nggak dulu? Ada nggak? Kalau Bible sendiri tidak Bible Alkitab kami yang kami anut tidak tercatat. Namun Ya, berarti- kita harus melihat bahwa kedatangan tidak Tuhan ada ya? Yesus ya tidak ada. Kedatangan Iya, Tuhan Yesus tidak ada. untuk menghadapi firman Tuhan. Iya, pertanyaannya cuman itu kok Pak. Iya. Pertanyaannya cuman Kalau bahwasanya Alkitab ada nggak sendiri yang belum dibaptis? mencatat Bang. Dalam Alkitab kami tidak mencatat. Makanya tadi itu kok Yohanes ini kok berani-beraninya gitu membaptis Tuhan gitu loh. Gini. Oke, gini. Saya tambahkan aja sama yang Bung Noce sampaikan itu. Kenapa saya bilang simpel? Yohanes sendiri menyatakan, secara pengakuan Yohanes, sebelum dia melakukan baptisan kepada Tuhan Yesus, itu ada firman Tuhan yang Yohanes sendiri ucapkan bahwa jangankan baptis, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Tapi ada suara Tuhan yang turun kepada Tuhan Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan itu di Bible kami. Ini Secara Pak tidak Roy, langsung bahwa Pak Roy, kepanjangan. Kalau misalkan Pak Roy narasinya seperti itu, justru ada pertanyaan kayak gini. Sebenarnya Oke, itu, lanjut. iya sebenarnya itu baptis itu untuk Tuhan atau untuk manusia sih? Pak? baptisan maksudnya begini, dalam wujud manusia, dalam wujud manusia. Jawab dulu pertanyaan saya. Sebenarnya aturan baptis itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Saya bisa jawab, dan dua-dua bisa berlaku. Yang satunya berlaku untuk Tuhan. Nah, Bang, begini, yang satunya berlaku untuk Tuhan, tapi untuk privasi Tuhan Yesus sebagai wujud manusia. Emang ada Pak dalilnya? Ya, Emang ada dalilnya?
penggenapan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan firman Tuhan, Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Dalam wujud manusia ya. Kenapa Tuhan Yesus kita anggap Tuhan? Karena kelahirannya itu bukan berdasarkan hubungan badan manusia. Iya. Tapi karya Allah. Ya berarti tadi bahwasanya ada Tuhan, kemudian supaya jadi Tuhan dibaptis sama manusia, begitu? Enggak. Begini dalam loh kan abang Tadi tanya. kan ini saya nanya Abang nih. tanya, sabar. Abang tanya saya. Semanya baptisan itu untuk Tuhan atau untuk manusia kan? Iya, betul. Nah, betul. Nah, saya jawab dalam sabar. Abang dengar dulu. Saya jawab dalam pengertian yang untuk Tuhan itu khusus buat Tuhan Yesus sendiri sampai selamanya tidak akan pernah ada. Kenapa? Wujud kelahiran dia itu bukan berdasarkan hubungan biologis manusia. Oke, Kita. Ya nanti itu nanti terlalu jauh Pak, nanti terlalu jauh. Kita ke masalah baptisan dulu. Iya. Berarti Justru itu ini apa alurnya. Iya. Alurnya agar supaya menunjukkan bahwa dialah anak Tuhan, maka kodratnya sebagai manusia dia wajib untuk dibaptis. Iya. Sehingga Bisa. sebelum baptisan itu terjadi, Yohanes mengakui. Berarti kalau yang dibaptis itu tanda-tanda Tuhan gitu. Gimana? Iya, berarti yang dibaptis itu tanda-tanda Tuhan, begitu. Tanda Tuhan maksudnya? Iya kan tadi Yesus kan dibaptis. Iya kan? Iya. Yang dibaptis itu Tuhan atau manusia? Yang dibaptis oleh Yohanes itu sebagai wujud manusia dia bisa dibilang manusia. Tapi sebagai anak Tuhan dia wajib menggenapi apa kata firman-Nya. Firman itu adalah Bapaknya. Perintah Bapaknya. Iya, itu pertanyaannya saya cuman itu aja. Berarti yang dibaptis adalah wujud manusia. Kan gitu. Berarti Yesus adalah Berarti Yesus adalah manusia. Dalam kan gitu. konteks ini abang pahami dulu dalam konteks ini. Iya, kan ini kan Bapak sendiri yang menjawab, Bapak sendiri bukan saya. Kata Bapak yang dibaptis adalah manusia dalam wujud manusianya wujud manusianya. Tetapi firman Tuhan sebelumnya berkata bahwa dia datang itu untuk menggenapi firman Tuhan sebagai wujud manusia. Iya, nah itu dia wujud manusia, bukan wujud Tuhan. Manusianya betul, ya, manusianya. Iya, berarti Yesus itu adalah manusia tapi dia Tuhan. Loh, kok manusia tapi dia Tuhan? Katanya tadi yang dibaptis adalah wujud manusia. Itu kan Bapak tuh yang menjawab. Abang gini dulu, coba abang punya pertanyaan di saya. Abang kita kembali lagi. Substansi masalahnya betul. Saya yang bertanya. Abang tanya gini sabar. Abang tanya saya. Baptisan itu buat Tuhan atau buat manusia? Iya, betul. Kan gitu kan? Betul ya, betul. Saya jawab historinya. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia layak menggenapi apa kata Bapaknya lewat firman sebelumnya. Iya, berarti kan tadi iya benar. Iya, saya ikut. Sabar dulu abang. Sabar dulu abang. Dalam wujud manusia itu lambangnya dia menggenapi apa kata Bapaknya lewat firman-Nya. Itu sebabnya ketika baptisan Yohanes bilang. Betul sekali. Betul sekali. Yang namanya Yesus nih, yang namanya Yesus yang dari firman itu kan lahir nih. Yang namanya Yesus yang lahir kemudian dibaptis oleh Yohanes adalah wujud manusia, kan gitu kan? Iya, berarti Yesus ini adalah manusia, tapi dia Tuhan. Nah, manusia. Loh, kok tapi kok Tuhan?
Berarti sebenarnya yang dibaptis ini Tuhan atau manusia? Hubungan biologis. Sekarang saya tanya Abu, ada tidak nabi yang lahir tanpa hubungan biologis? Apanya? Ada tidak manusia yang lahir tanpa hubungan biologis manusia? Iya, ya nggak ada. Nah, di Bible kami tercatat. Gimana? Bahwa Tuhan Yesus lahir tanpa hubungan manusia. Yang lebih hebat lagi itu malah Adam, yang lebih hebat lagi. Adam diciptakan, sayang, bukan dilahirkan. Oke. Berarti standar Tuhannya Bapa asal tidak ada hubungan biologis kemudian lahir itu jadi Tuhan gitu. Oh, bagaimana standar apa? Iya, tadi kan Bapak bilang ada Pak di Kristen ada Pak tanpa hubungan biologis. Henok. Oh iya. Henok lahir loh, Bang. Enggak. Iya, lahir. Yesus juga lahir kan? Iya, tapi Henok hubungan badan. Mana orang tuanya? Kan mandul. Mana orang tuanya, Pak? Orang tuanya kan mandul itu orang tuanya. Kan mandul itu orang tuanya. Tenang. Kalau mandul berarti tanpa adanya sperma, Pak, kalau mandul. Tapi kalau menurut saya gini, Pak, bukan ke situ arahnya, Pak. Pak, ini udah nggak ada ya? Bukan ke situ arahnya. Kang Santang, saya dua rokat dulu ya. Oke, siap. Kalau Henok mandul, Bapak di sini blunder, Pak. Mengatakan Henok mandul. Kalau Henok mandul berarti Henok tanpa adanya sperma, Pak. Apa bedanya dengan Yesus yang tanpa adanya sperma? Henoknya yang mandul atau orang tuanya yang mandul? Orang tuanya lah. Henok lahir. Kan abang bilang Henoknya mandul jadi. Bukan, Henok hasil dari orang tua yang mandul kan, menurut Bapak gitu. Saya nggak mengacu ke situ, Pak. Saya nggak menjurus ke situ. Sekarang gini, Pak. Bayi tabung, Bapak tahu nggak bayi tabung? Iya. Oke, bayi tabung itu hasil dari apa? Coba. Kalau Bapak tahu. Hasil dari perkawinan sperma manusia. Dititipin ke rahim orang lain kan? Ya. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Penitipan firman ke rahim Maria. Apa bedanya, Pak, dengan bayi tabung? Coba sebutkan. Apa bedanya? Beda. Hah? Beda. Bedanya menurut saya beda. Bedanya kalau penitipan sperma berarti contoh ya, abang punya sperma ini, abang keluarkan terus titip ke rahim ibu, ke rahim perempuan lain. Sementara di Bible kami tidak menceritakan soal titip menitip sperma seperti yang zaman sekarang. Iya. Tapi gini, Pak, itu ada kesamaan antara bayi tabung dengan Yesus, ya, samanya penitipan. Jadi ada jasa penitipan rahim di sini. Yang satu jasa penitipan sperma, yang satu jasa penitipan firman, Pak. Kalau saya beda, saya konsepnya. Nah, itulah Tenang, jangan marah, Pak. Ini cuma analogi doang, Pak. Apa yang kami ilhami lewat Alkitab, lewat pemberitaan tercatat dalam Alkitab, itu yang kami imani. Itu bedanya, Pak. Ya. Kalau saya ya, dan penafsiran kami itu. Analognya yang Bapak sampaikan itu mungkin konsep Bapak. Dalam arti titipan sperma atau ovum. Ovum kan nggak mungkin titip ke rahim orang lelaki kan, pasti kita spermanya. Tapi kalau saya konsepnya menurut Bible yang saya yakini dan saya imani itu beda. Karena apa? Tapi sama ada jasa penitipan, Pak. Yang satu jasa penitipan sperma, yang satu jasa penitipan firman, Pak. Sekarang saya tanya ke Bapak. Ya, bentar, Pak. Ya, bentar. Kalau Bapak nggak menerima analogi itu nggak apa-apa, hak Bapak. Dan saya juga punya hak untuk ngasih analogi. Kita sama-sama memberikan analogi dan sama-sama memberikan edukasi sama para netizen yang 4, sekian. Masya Allah, dari semalam ya mereka
keren banget tab-tab layarnya, lop oranye dan gip-gipnya ya, Masya Allah. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa pura-pura bahagia ya. Pura-pura bahagia gitu ya. Ini Abang. Jangan lupa bahagia, jangan pura-pura. Tenang. Harusnya jangan lupa bahagia, jangan bilang pura-pura bahagia. Waduh. Nah, tapi pagi nih kayak Bapak ini pura-pura bahagia, tapi ketika Bapak membaca kitab Bapak, aku siap, waalaikumsalam. Ketika membaca kitab Bapak jadi pura-pura bahagia. Aduh, Tuhan saya teraniaya. Tuhan saya menangis gitu. Saya pribadi enggak. Oh enggak, oke. Enggak apa-apa. Firman itu apa, Pak? Gimana? Firman itu apa? Firman itu alat. Firman itu Allah? Enggak, salah. Iya, firman itu benda. Coba dicari di website. Coba cari, Pak. Firman itu apa? Saya cari ya. Ini keren nih. Ini mengedukasi nih. Firman artinya, jadi kenapa Yesus bisa lahir sendiri tanpa ada seperti yang enggak, Yesus nggak lahir sendiri. Yesus dilahirkan Maria. Iya, dilahirkan Maria. Nah, maksudnya ini nih Pak nih. Saya liatin dulu ya. Bapak kan berdua. Nih. Itulah Firman makanya ada di Kristen dalam itu, kamus Pak. KBBI, Pak. Firman artinya apa ini? Perkataan atau sabda ya. Oke? Ya kan? Firman artinya perkataan atau sabda. Sabda itu perkataan atau perintah. Yang dilahirkan oleh Maria ini kan firman, Pak. Yang dikandung oleh Maria ini kan firman. Makanya di agama Kristen itu ada yang namanya mujizat. Jadi mujizat ini itu di luar kemampuan berpikir manusia biasa. Di Islam juga ada mujizat, di Hindu ada mujizat, di Buddha ada mujizat, sama-sama kalau mujizat ada, Pak. Jadi kalau mau dibahas itu dibahasnya jangan ini dasar, Pak, ini dasar dari pembahasan yang saya tanyakan. Firman ini kan artinya perkataan, ucapan atau perintah. Ya kan? Menurut KBBI. Ya kan? Saya nggak melintir nih. Ini menurut KBBI. Bapak bisa cek sendiri. Bang Roy mungkin lebih paham dan lebih senior ya kebanding saya ya, Bang Roy. Lebih paham. Bang Roy lebih tahu. Firman Abang, artinya sama-sama kita belajar. Intinya sama-sama kita belajar. Tapi Pak. jangan menurut saya ya, saya sarankan jangan kita dalam arti menafsirkan Bible kita masing-masing. Enggak, saya nggak mau menafsirkan, Pak. Justru di sini saya pengen mengedukasi. Saya pengen mencerdaskan semua umat. Yang saya katakan tadi, firman adalah perkataan. Menurut Bang Roy itu benar apa salah? Benar. Oke. Ya. Berarti bukan Allah firman itu, karena hasil perkataan dari Allah kan firman itu. Tadi Bang Siong Sai mengatakan firman adalah Allah, itu salah. Firman itu adalah perkataan Allah, Bang Siong. Ya, firman itu perkataan Allah. Kalau salah, tolong luruskan, pakai dalil, pakai data. Betul nggak sih? Betul kan? Nah, berarti Maria selama 9 bulan mengandung perkataan, Pak. Enak kopi, Pak. Pak. Dijawab, Pak. Oke, siapa ini, Abang? Bapak jawab. Oh, saya. Jadi gini. Dalam Bible kami, dalam Bible ya, menurut pemahaman yang tadi Abang cari bahwa firman adalah perkataan Allah. Dalam Bible kami, Kejadian 1 soal penciptaan dunia itu sudah jelas. Pada mulanya itu roh Allah melayang-layang. Sekarang kalau Abang tanya kita. Pak, jangan melebar dulu ke Kejadian 1. Nanti kita kupas Kejadian 1 pasal 26. Saya tahu itu, Pak. Saya tahu. Dan Kejadian 1 pasal 1. Kita kupas firman dulu, Pak. Perkataan dulu. Berarti selama ini Maria mengandung perkataan. Bapak setuju nggak? Kalau saya lebih cenderung siap. Itu adalah Allah. Apa? Firman itu adalah Allah. Apa? Firman itu adalah Allah. Bapak tadi udah setuju, Pak, bahwa firman itu perkataan.
Coba tunjukkan datanya, firman itu adalah Allah. Tunjukkan. Kita lihat kejadian yang Kenapa tadi, Bapak Pak. jadi berubah, Pak? Pada saat saya ngomong pertama, Bapak setuju firman itu adalah perkataan. Setelah saya kasih analogi bahwa Maria mengandung perkataan, kok Bapak beralih firman itu adalah Allah? Gimana sih, Pak? Pelan Bapak ini. Jadi, Makanya gini Bang ya, kalau mengartikan sesuatu itu, kalau nggak ngerti itu jangan salah mengartikan Bang. Saya nggak mengartikan. Perkataan ya, tapi nggak stuck di situ, mengerti? Nggak Ya stuck udah di situ. sok jelasin, Itu makanya masih ada jelasin lagi sama Bapak. perkataan dari Allah, udah dari Tuhan Ya, Yesus. firman itu perkataan Makanya firman dari itu Allah. dikatakan adalah Tuhan Allah. Ya, Ya. firman itu adalah perkataan dari Allah. Makanya saya Perkataan bilang dari Allah itu dikandung oleh Maria. Perkataan dari Allah itu dilahirkan oleh Maria. Setuju nggak? intinya abang itu berusaha untuk Enggak. Saya nggak berusaha untuk mencari kesalahan dan saya sesuatu yang berusaha benar untuk merendahkan agama kalian. Enggak, Pak. Demi Tuhan saya nggak mau. Cuma saya di sini ingin mengajak kita cerdas, Pak. Itu aja. Nggak ada saya niat jelek, nggak ada, Pak. ya, makasih Beneran, Bang. Pak. Saya berani ganteng, Pak, kalau ada punya niat kayak gitu, Pak. Saya setuju juga dengan Ade host bilang, Abang host bilang itu. Ini keren, tepuk tangan dulu. Dan perlu saya dudukan persoalannya. Saya udah duduk. Contoh ya, Abang punya Bible, kami nggak berani menafsirkan dengan analog atau logika kami. Contoh, begitupun kami. Yang kami imani isi Alkitab itu biarlah wahyu atau suara Tuhan yang akan berbicara dalam penafsiran kami sebagai umatnya. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf. Jadi kalau soal analog yang Abang sampaikan, itu menurut konsep kita manusia. Karena di firman, karena apa yang menjadi kepintaran buat manusia di mata Allah itu adalah kebodohan. Jadi kita nggak bisa ilhami, kita nggak bisa berpikir. Bentar, Pak. Kepintaran manusia di mata Allah adalah kebohongan. Kebodohan buat Allah. Kebodohan buat Allah. Loh, kenapa Allah itu menciptakan Yesus jadi manusia? Kalau di mata Allah itu jadi bodoh. Wujud Yesus sebagai manusia itu karena penggenapan firman Tuhan. Wujud Yesus sebagai manusia di mata Allah itu bodoh nggak? Maksudnya? Kan kata Bapak, kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Setuju? Tadi Ya. Bapak ngomong gitu? Setuju. Kepintaran Yesus di mata Allah berarti kebodohan. Ya beda dong. Dia kan di sini Bapak ngebedain. Gimana sih? begini. Bapak pukul rata semua loh manusia loh. Di sini Bapak bilangnya manusia loh, semua manusia loh. Bedakan. Kita anggap Yesus itu anak Allah dan itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oke, saya bedain. Kepintaran Maria melahirkan Yesus di mata Bapak, di mata Allah adalah kebodohan. Setuju nggak? Kepintaran Maria melahirkan Yesus di mata Bapak adalah kebodohan. Setuju nggak? Loh, Maria itu kan dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Nggak setuju juga, padahal Maria itu manusia. Dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Dipakai, sampai hamil 9 bulan dipakai Allah. Maksudnya rahimnya itu lewat firman. Bisa Pak. Bisa kalau analog Abang kita paksakan ke penafsiran. Saya nggak mau memaksakan. Bapak yang memaksakan. Semua manusia kan, Bapak pukul rata semua manusia. Saya analogikan ke Yesus, Bapak tidak terima. Saya analogikan ke Maria, Bapak tidak terima juga. Jadi pengennya manusianya yang mana Pak? Yang mana? Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh.
Saya ambil contoh ya. Oke. Saya ambil contoh lain ya. Kenapa kepintaran manusia merupakan kebodohan buat Allah? Saya ambil contoh. Toh? Saya ambil contoh. Untuk apa senjata itu diciptakan? Sementara firman Tuhan mengharuskan kita untuk saling mengasihi, tidak boleh saling membunuh. Oke, ini keren. Ini kenapa senjata diciptakan, sedangkan Allah tidak menyukai pembunuhan, itu kan? Iya, itu karena apa? Saya jawab. Manusia pintar, tapi di mata Allah itu bodoh. Bodoh. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Itu contoh dari saya, Abang. Betul. Contoh Bapak keren. Contoh Bapak keren. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak karena baterai saya lobet loh, Bang. Bentar, Bang, sebelum lobet, Pak. Sebelum lobet, bentar aja, bentar. Saya 5 detik, Pak, 5 detik. Oke. Lanjut. Bapak bilang, tinggal 2%. Oke, bila manusia menciptakan senjata, sedangkan Allah murka atau Allah apa namanya tadi kata Bapak sangat tidak suka dengan pembunuhan, oke? Ya. Kenapa Allah menciptakan tentara Romawi, sedangkan tentara Romawi itu membunuh Yesus? Nah. Jawab apa, Bang? Nggak usah, Pak, udah turun aja, Pak. Bapak lobet. Udah, Pak. Baterainya lobet, Pak, nanti meledak. Ya, sepintas, kasih banyak ya, Pak. Sepintas boleh, sepintas. Boleh. Gini. Kedatangan Yesus untuk menggenapi firman Tuhan dan untuk penebusan dosa manusia karena kita sudah jatuh dalam dosa. Oke, itu. Boleh saya jawab sepintas? Boleh? Oke, silakan. Boleh. Kedatangan Yesus untuk menebus dosa manusia. Ait. Pada kabur. Aduh, emang bener. Aduh, ya ampun. Analogi ke situ mental, kalau sama saya mental. Analogi seperti itu, aduh, dah cincai lah. Yesus katanya udah nubuatan datang